Hakim semprot art Ferdy Sambo, inilah kalau ceritanya settingan, kau anggap kita ini bodoh? Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso kembali memarahi Susi, asisten rumah tangga Art Ferdy Sambo yang dianggap terus berbohong saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan PN Jakarta Selatan. Adapun Susi diketahui dihadirkan menjadi sebagai saksi atas terdakwa Barada Richard Eliezer alias Baradae di PN Jakarta Selatan. Dalam sidang itu, Susi dinilai tidak kooperatif dan berbohong dalam memberikan keterangan. Awalnya, Hakim mencecar Susi soal peristiwa yang terjadi terhadap Putri Chandrawati di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Saat itu, Susi bercerita bahwa dirinya melihat Putri Chandrawati tergeletak jatuh di depan kamar mandi lantai 2. Lalu, saat itu dirinya pun menghampiri istri Ferdy Sambo itu yang ternyata dalam kondisi duduk. Ketika itu Susi berteriak meminta tolong yang lalu dihampiri oleh terdakwa Kuat Maruf. Kemudian, cerita Susi melompat bahwa Kuat Maruf dan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J bertengkar di lantai 1 rumah tersebut. Saat itu, Kuat menghalangi Brigadir J untuk naik ke atas melihat Putri Chandrawati. Ketua Majelis Hakim Wahyu pun mempertanyakan cerita yang disebut Susi tidak masuk akal. Sebab, ada rangkaian kejadian yang tidak nyambung satu sama lainnya. Sebenarnya bukan begini kejadiannya gitu. Kalau saya pendengaran saya kayak gitu. Tapi saya kan di lantai 2 di depan kamar mandi masih sama ibu. Terus? Habis itu saya ngomong, udah om jangan ini ribut, tolongin ibu dulu. Terus sama-sama Om Kuat membantu ibu untuk memapas ke dalam kamar ibu. Saya mau nanya sama saudara, masuk akal nggak sih cerita saudara ini? Sementara saudara menemukan saudara Putri tergeletak, saudara minta tolong, dijawab sama saudara bercerita tadi, saudara Kuat dengan saudara Joshua berantem, jangan kau naik, masuk akal nggak? Saya minta tolong sama om tolong om dari atas. Datanglah ketika saudara minta tolong, kan berharap siapa saja yang mendengar suara saudara naik untuk membantu. Siap ya. Betul kan? Siap. Kok saudara bisa memastikan bahwa saudara Ricky menghalangi saudara Joshua? Tahu dari mana? Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah mau Loh, naik ke kok atas. mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Kan ketika tadi saya tanya, ketika saudara menemukan saudara Putri tergeletak, saudara berteriak berharap siapapun yang mendengar membantu. Tujuannya membantu untuk apa? Untuk menaikkan ke kasur bukan? Ke tempat tidur? Siap untuk memapah ibu. Untuk memapah saudara Putri. Tapi saudara malah bercerita saudara Ricky saudara Joshua saudara Kuat berantem dengan Joshua. Kan lucu. Nggak masuk di akal cerita gitu. Orang lagi tergeletak kok malah cerita soal berantem. Makanya kalau cerita itu pelan-pelan ya. Jadi saudara Kuat menurut cerita saudara itu kan datang tapi tidak membantu, tapi malah berantem sama Joshua. Kan begitu. Masuk akal nggak? Sementara saudara mengatakan, oh tubuhnya saudara Putri panas dingin, dingin semua. Saya raba, saya peluk. Kan begitu. Kok tiba-tiba saudara Ricky, saudara teriak minta tolong, ada yang mau nolong, malah berantem di bawah.
Nggak masuk akal itu cerita. Paham? Paham nggak? Siap Mulia. Kalau saudara berbohong terus begini, seharusnya saudara ikut duduk di sini sebagai tersangka, sebagai terdakwa. Paham? Kalau saudara bohongnya keterlaluan, saudara jaksa penuntut umum bisa memproses saudara. Ancamannya 7 tahun, nggak main-main saudara. Kami di sini menggali semua kebenaran material yang terjadi di perkara ini. Tapi saudara sepertinya main-main. Coba ceritakan dari awal lagi.